baju warnanya sama, tapi yang bertujuan tidak sama atau bahasa kasarnya merusak pun banyak. Nah, sahabat-sahabatku semua yang kucintai, tentang video dari Bu Atikoh yang diwawancarai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jumpa lagi bersama saya Lusehan, tentunya masih di Putri Majapahit dengan edukasi sederhana namun menggigit. Ya sahabatku yang kucintai, kemarin Bu Atikoh ada kunjungan ke Jawa Timur, Bondowoso, Banyuwangi, ya pemirsa. Dan di situ hasilnya adalah Bu Atikoh viral. Ya, video yang berdurasi sekian menit ya, viral, yang dimana berisikan video itu tentang KRT Fakih Wirahadiningrat kepada Bu Atikoh. Di dalam video itu, opini yang terbentuk adalah tentang sebuah etika dari Bu Atikoh. Opini sudah terbentuk, tetapi di sini boleh dan perlu kita memberikan pandangan kepada masyarakat. Kita tidak tahu baju warnanya sama, tapi yang bertujuan tidak sama atau bahasa kasarnya merusak pun banyak. Nah, sahabat-sahabatku semua yang kucintai, tentang video dari Bu Atikoh yang diwawancarai itu kan dikatakan katanya Bu Atikoh ini tidak punya etika. Ketika diwawancarai, kemudian tiba-tiba meninggalkan obrolan begitu ya pemirsa. Sebenarnya kalau saya menilai dari video yang beredar, itu Bu Atikoh adalah sosok perempuan. Saya tidak mengatakan bahwa ini politik, tidak mengenal gender, oke, dalam sebuah demokrasi, politik, dan lain sebagainya, laki-laki dan perempuan sama, dan itu saya sepakat hal itu. Tetapi saya mengatakan di sini adalah tentang gender, adalah tentang jiwa seorang perempuan. Wanita itu kalau baik, ya ini pemirsa boleh untuk di garis bawah ya, wanita kalau baik itu maunya semuanya itu dibaikin pemirsa. Saya sebutkan video yang kemarin viral itu, contohnya, yaitu Bu Atikoh sudah mau duduk, kan menurut informasi sudah dikonfirmasi di awal dan beliaunya mau kan begitu. Nah, ketika mau beliaunya sudah sempat duduk ya dan memberikan kesempatan untuk diwawancarai, dan menurut saya udah itu bentuk daripada sebuah tanggung jawab dari apa yang disampaikan begitu pemirsa. Nah, saya justru berbeda mungkin dengan yang lainnya. Bukan Bu Atikoh yang tidak beretika, tetapi ada orang yang memanggil, saya tidak tahu siapa itu, entah asistennya atau panitia atau apa, saya tidak tahu ya, yang memanggil Bu Atikoh itu waktu itu wajahnya panik, iya, tetapi panik itu mungkin diburu-buru akan bergeser ke lokasi selanjutnya atau bagaimana, kan begitu. Dan pertanyaan dari Gus Fakih kemarin itu kan di poinnya itu yaitu tentang kedatangan ke Pleret begitu ya. Dan di dalam pertanyaannya itu prolognya itu kan juga agak panjang. Jadi Bu Atikoh sebenarnya nggak ada masalah itu, kalau saya lihat Bu Atikoh masih mendengarkan. Ketika Bu Atikoh dipanggil, ada suara yang memanggil bahwa sepertinya suara itu, ayo buruan lah, intinya seperti itu. Intinya tuh diajak segera bergeser. Nah, Bu Atikoh ya mungkin Bu Atikoh tidak mengetahui siapa yang diajak bicara atau mengajak bicara, kemudian Bu Atikoh memilih untuk mengikuti asistennya. Saya sendiri nih pemirsa perempuan, kalau sudah buru-buru, bingung ngejar schedule, atau kita sedang bagaimana caranya untuk semuanya itu terrealisasi dengan baik gitu ya, semua kegiatan maksudnya, itu perempuan itu ya cenderung tetap nggak bisa lepas dengan namanya perasaan pemirsa. Jadi gimana ya bahasanya itu, lebih ke
Saya mau baik, iya oke. Diwawancara itu kan begitu ya pemirsa. Nah kemudian setelah diwawancarai, akhirnya kan jadi dianggapnya itu biasa saja, nggak resmi gitu loh. Sehingga di situ Bu Atiko ya langsung, oh ya mungkin memang konsentrasinya terpecah gitu. Kita tidak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh Bu Atiko, tetapi kita tahu bahwa Bu Atiko adalah istri dari Pak Ganjar. Beliaunya tentunya menyusun schedule dengan tertata rapi. Nah, di situ beliaunya harus membagi waktu. Jadi, opini publik itu memang yang pertamalah yang dibentuk gitu. Saya tidak tahu ya. Kadang-kadang hal-hal yang seperti ini dimanfaatkan oleh lawan, dijadikan provokasi oleh kubu lawan. Banyak tuh YouTuber-YouTuber apalagi yang berkaki 2, berkaki 4, berkaki 10 itu. Mulai itu menggoreng-goreng itu atas viralnya video ini. Untuk apa? Untuk menyudutkan Pak Ganjar Pranowo. Itu sangat tampak sekali. Jadi saya tadi sempat menyebutkan hati-hati dengan baju yang sama. Karena banyak juga mereka berbaju yang sama tetapi tujuannya untuk merusak. Kenapa si Putri Mojopahit membela gitu? Putri Mojopahit dibayar, misalnya ada tahu pertanyaan-pertanyaan begitu. Saya alhamdulillah dipercaya untuk dari bagian dari TPN. Dan walaupun saya memang tidak terstruktural ya, tidak tertulis, tapi saya masuk bagian tim pemenangan. Dan dalam kegiatan itu semuanya berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah lancar sampai detik ini. Jadi kalau saya membela, itu membela saya berdasarkan objektivitas. Mungkin Bu Atiko seperti itu kurang enak dilihat mata. Tetapi kita juga harus memaklumi Bu Atiko terburu-buru. Dan mungkin Bu Atiko kan sebelum-sebelumnya belum tahu bahwa akan ada wawancara seperti itu. Apalagi itu tidak resmi tetapi sifatnya kan eksklusif ya pemirsa. Nah di sini tentunya kita harus bijak melihat video, tayangan, dan bijak dalam bermedia sosial. Hati-hati, banyak sekarang video-video yang mungkin sahabat-sahabatku semuanya tidak mengetahui. Black campaign, banyak sekali. Dan itu oleh orang-orang yang punya kapasitas belum sampai viral sudah memang tidak ditayangkan begitu pemirsa. Hati-hati. Dan jangan anggap masyarakat Indonesia itu bodoh. Mereka tahu bagaimana membaca situasi. Dan sahabat-sahabatku yang kucintai, mohon untuk bijak dalam bermedia sosial jika sahabat-sahabatku semuanya memang mendukung Bapak Ganjar Pranowo. Yuk, mari kita sukseskan di 14 Februari 2024. Kita tekan semaksimal mungkin informasi-informasi yang sengaja diarahkan kepada Bapak Ganjar Pranowo dengan tujuan untuk merusak nama atau pergerakan atau gembosi dari pergerakan Bapak Ganjar Pranowo. Dan sahabat-sahabatku semuanya, untuk kali ini saya tetap menilai ya bahwa mungkin adanya miskomunikasi dari asisten atau siapapun lah yang manggil itu, ya memang tidak seharusnya ketika calon ibu negara Bu Atiko berbicara dengan masyarakat kemudian dipanggil, kan begitu kan, harusnya nggak seperti itu juga. Siapapun itu kan saya tidak tahu, itu entah panitia, itu entah asisten, kan saya tidak tahu. Nah di situ harusnya ya menunggu seburu-burunya bagaimana caranya kita menjaga nama baik dari Ibu Atiko, Pak Ganjar. Ya harusnya ditunggu dulu sampai beliaunya selesai, baru nanti
dipanggil, atau mungkin sebelumnya disampaikan dulu, Ibu, kalau wawancara ndak bisa Bu, karena waktu kita sudah mepet atau terbatas, harus mengejar ini, itu schedule dan lain-lain, kan bisa. Kemudian mungkin Bu Atiko atau asistennya menyampaikan kepada Gus Fakih atau KRT Fakih bahwa mungkin ditunda karena mengejar schedule selanjutnya, kan bisa. Nah, itu semuanya tuh saya rasa kalau Bu Atiko sih secara teknis di lapangan pasti tidak akan ikut mengatur jadwal ya pemirsa. Pasti ada orang-orang yang di sini adalah bagian daripada mengatur jadwal dari Bu Atiko, begitu pemirsa. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, mungkin itu pesan saya dan sudut pandang saya. Untuk sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya ingatkan sekali lagi, hati-hati. Banyak sekali orang-orang dengan memakai baju yang sama, tapi dia masuk ke dalam untuk merusak. Sahabat-sahabatku semuanya, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.